Ikatan Dokter Indonesia angkat bicara soal pentingnya kesehatan mental. Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Pernah nggak sih kalian membuka sosial media cuma untuk scrolling aja, ataupun cuma untuk ngecek story IG, ngecek notifikasi WhatsApp, ngecek tren-tren yang terbaru gitu teman-teman. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling dan menggunakan gadget tersebut. Yang kalian rasakan setelah terhenti dari genggaman gadget tersebut, malah merasakan kecemasan, overthinking, bahkan sampai depresi ataupun ngerasa kita kurang baik gitu. Nah, jangan cemas teman-teman, karena sering dialami oleh remaja-remaja di Indonesia. Riset mengatakan 17,95 juta remaja di Indonesia terkena penyakit gangguan mental ataupun gangguan kecemasan tersebut. Nah, penyebab utamanya yaitu pengaruh media sosial. Kenapa bisa mengalami kecemasan dan kegelisahan tersebut? Nah, maka dari itu kita bahas secara ilmiahnya agar tidak terlalu menuduh ke medsos gitu ya. Tetapi kita juga harus benar-benar paham dan mengerti gimana cara otak dan emosi kita bekerja di dalam dunia digital. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas, tegang, tidak tenang, atau bahkan takut karena terpengaruh dari aktivitas digital mereka, terutama media sosial gitu. Nah, kecemasan digital ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang merasa gelisah kalau gak buka Instagram, ada yang merasa gak tenang sebelum semua notifikasi dibaca, ada juga yang merasa FOMO atau takut banget gitu ketinggalan info, tren atau update dari orang lain. Menurut penelitian dari University of Pennsylvania tahun 2018, mereka yang membatasi penggunaan media sosial hanya 30 menit per hari menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kesepian dan gejala depresi dibandingkan mereka yang menggunakan medsos secara bebas. Artinya, ada hubungan langsung antara intensitas penggunaan media sosial dengan kondisi mental kita. Lalu kenapa sih media sosial ini bisa bikin kita cemas? Nah, salah satu alasannya adalah karena media sosial itu dibikin cara desainnya untuk menampilkan yang terbaik dari yang terbaik. Ini disebut juga dengan highlight reel. Coba ingat-ingat, ketika kita posting sesuatu, biasanya kita unggah foto atau video pas lagi sedih, berantakan, dan gagal, atau pas kita lagi senang, cantik, dan berhasil. Nah, jawabannya hampir pasti yang bagus-bagus dong. Nah, dan semua orang juga pasti begitu. Mereka tampilkan sisi terbaiknya. Tetapi yang sering kita lupakan adalah itu cuma potongan kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan masalahnya. Nah, otak kita tidak bisa membedakan itu. Otak kita secara otomatis membandingkan hidup kita yang nyata, yang penuh, naik, turun, bosan, dan kadang berantakan dengan potongan kecil yang sempurna dari hidup orang lain, seperti itu. Nah, dari situ muncullah rasa minder, nggak cukup baik, iri, atau cemas. Nah, kemudian di sini ada FOMO atau fear of missing out. Nah, adalah rasa takut ketinggalan sesuatu, takut gak tahu gosip terbaru, takut gak ikut tren, takut gak terlihat eksis. Dan FOMO adalah salah satu pemicu terbesar kecemasan digital. Tiap kali kita terlihat teman mengupload foto nongkrong, liburan, nonton konser, nah sementara kita cuman di rumah nonton YouTube ataupun TikTok, nah kita merasa, duh kok hidupnya gini-gini aja ya, dan rasa itu terus menggerogoti kita gitu. Padahal apa yang mereka bagikan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tapi FOMO enggak peduli nyata atau enggak, yang penting otak kita merasa kamu ini tertinggal, seperti itu. Media sosial juga membuat kita gampang sekali membandingkan diri dengan orang lain dalam hal fisik, mungkin pencapaian, bahkan gaya hidup. Apalagi dengan adanya filter wajah, edit foto, dan aplikasi AI yang bisa membuat siapapun terlihat sempurna. Kita jadi merasa standar kecantikan atau ketampanan berubah drastis dan makin tidak realistis seperti itu. Hal ini mempengaruhi kepercayaan diri, terutama di kalangan remaja. Mereka menjadi ragu bentuk tubuhnya, wajahnya, bahkan identitas dirinya. Ini bukan cuma masalah kecil, ini bisa berujung pada gangguan citra tubuh, gangguan makan, dan tekanan psikologisnya. Selain perbandingan sosial, ada lagi penyebab kecemasan yang tidak kalah serius nih di sini,
yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini yaitu komentar jahat atau hinaan. Bahkan ancaman bisa muncul kapan saja dan dari siapa saja, seringkali dari akun anonimus. Banyak orang yang merasa depresi, stres berat, atau bahkan ingin mengakhiri hidup karena dibully di dunia maya. Bedanya dengan bullying di dunia nyata, cyberbullying bisa terjadi 24 jam non-stop. Data dari UNICEF menyebutkan bahwa 1 dari 3 remaja di lebih dari 30 negara mengaku pernah mengalami perundungan online. Jika dibiarkan dengan terus-menerus, maka akan berdampak lebih serius lagi, karena kecemasan yang dipicu oleh media sosial akan berkembang menjadi gangguan psikologis jangka panjang, yang dimulai dari generalized anxiety disorder, depresi, insomnia, hingga gangguan fokus dan produktivitas. Kita akan mulai kehilangan kemampuan menikmati momen nyata, pikiran kita mudah teralihkan, dan kita juga lebih reaktif dan mudah tersinggung. Cara pencegahannya yaitu dengan membatasi bermain gadget, unfollow atau blok akun yang kalian merasa minder gitu ya. Lalu follow akun yang inspiratif dan yang memotivasi, meluangkan waktu untuk detox digital, liburan tanpa HP, ngobrol bersama teman, dan bersenang-senang. Lebih baik menjadikan masa muda menjadi masa yang paling bahagia di dalam hidupmu dengan cara melakukan kegiatan yang positif, berolahraga, serta mengejar prestasi gemilang. Kita masih muda, perjalanan kita masih panjang. Maka dari itu, teruslah menjadi remaja yang bahagia agar hidup tetap ceria.